Inspirasi bukan hanya sekedar ngumpul dan berbagi ilmu, tapi juga saling mendukung di jalan kebaikan. Inspirasi Ramadan. Menghadirkan perbincangan hangat dengan komunitas-komunitas muslim di Kota Bau-Bau. Dengarkan setiap Sabtu sore selama bulan Ramadan pukul 16 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 99,4 MHz RRI Bau-Bau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Bau-Bau kaum muslimin dan muslimah di mana saja Anda menjangkau siaran kami. Alhamdulillah wa syukurillah kita bertemu kembali di pekan keempat ya untuk program Inspirasi Ramadan. Nah, di pekan-pekan sebelumnya kita sudah menghadirkan beberapa komunitas muslim yang ada di Kota Bau-Bau. Ada Spiritual Mode Hijrah, Halim Bubu Angin Alterasi, terus juga komunitas muslim peduli. Dan kali ini kita berkesempatan untuk bersama dengan komunitas kesehatan jiwa. Kalau Anda yang nanti karena ini tayangannya kita akan share di YouTube ya pendengar. Nah ini saat ini masih live-nya di radio dulu 99,4 MHz. Di samping saya sudah ada sosok yang sangatlah tidak asing lagi di RRI Bau-Bau ya. Ada Umi Ayunun sebagai founder dari komunitas kesehatan jiwa. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam Mbak Yanti. Telah lama kita tak jumpa Umi. Ya betul ya, tapi insya Allah jauh di mata dekat di hati. Amin insya Allah. Nah kali ini kita agak sedikit berbeda ya bahas soal program-program yang kemarin. Karena ini kita lebih fokusnya ke komunitas kesehatan jiwa. Komunitas kesehatan jiwa kalau dari namanya ranahnya kesehatan mental. Tapi mungkin pendengar bertanya-tanya ya. Di mana komunitas muslimnya gitu, gimana sangkut pautnya. Ternyata emang dasarnya tuh ini niat Umi tuh ingin berdakwah tentang bagaimana cara kita lebih mengenal lagi dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan Tuhan kita, sehingga itu yang menjadi obat dari penyakit ataupun juga gangguan dari kesehatan kejiwaan kita pendengar. Baiklah kalau begitu ya. Mohon cerita-cerita dulu deh Umi sebelum kita mengulik lebih jauh tentang komunitas kesehatan jiwa. Itu komunitas kesehatan jiwa ini cenderung kemana gitu untuk aktivitas dan juga kegiatan-kegiatannya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi srohli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Alhamdulillah pada kesempatan sore yang berbahagia ini di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan, bulan di mana kita berusaha untuk meraih sebanyak-banyaknya pahala dari Allah Subhanahu wa taala untuk nantinya selesai bulan suci kita meraih derajat takwa. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, komunitas kesehatan jiwa Kota Bau-Bau ini kalau kita mencoba untuk bercerita dari sejarahnya, ini mulai saya gulirkan sekitar tahun 2014. 2014, udah lama juga ya? Udah lama, tahun 2014. Waktu itu saya bersama beberapa perempuan-perempuan muda yang mencoba untuk menggali dan menemukan makna dari kehidupan ini. Kemudian perempuan-perempuan muda itu melalui masa-masa pancaroba yang cukup sulit dalam kehidupannya. Mungkin saat itu juga termaksud saya sendiri di tahun 2014 itu. Karena saya sedang diuji oleh Allah suatu penyakit yang secara medis itu tidak diidentifikasi. Gitu. Jadi periksa lengkap ke dokter ahli dalam, tapi kok ibu baik-baik saja begitu. Kata dokter ahlinya mungkin psikis, tapi waktu itu saya belum paham bagaimana hubungan yang sangat erat antara kesehatan jiwa kita atau kekuatan spiritual kita juga ini dengan kesehatan fisik. Ya, jadi dalam kondisi sakit itu sepekan sekali kami berkumpul. Waktu itu di rumahnya Mbak Prihartini Said. Oh ya, iya, saat itu beliau lagi diuji juga Allah dengan kehilangan ibunya, sudah berstatus yatim piatu. Ada juga beberapa teman yang dari keluarga bahagia, semua serba ada, tiba-tiba diuji dengan perselingkuhan ayahnya. Dan kalau saya sendiri waktu itu lagi diuji dengan sakit tadi, sakit yang kata medis
ibu sehat-sehat saja. Kenapa bisa mengalami sesak napas, susah berjalan begitu. Jadi semua sangat komplikasi begitu. Nah akhirnya sepekan sekali kita duduk untuk bermajelis ilmu, dimulai dengan membacakan ayat-ayat Allah, kemudian kita ada sesi kultum, kemudian ada sesi curhat-curhat sesama kita. Kadang kita membedah surat Ar-Rahman untuk mencoba bertanya kepada diri kita sendiri bahwa ternyata begitu banyak nikmat yang sudah Allah beri, tapi kok kita masih masuk dalam kelompok mungkin yang kurang pandai bersyukur gitu. Jadi kita bedah di surat Ar-Rahman. Kemudian setelah saya mulai aktif di dalam majelis itu, saya kemudian membuka-buka banyak ayat di dalam Al-Quran, tapi akhirnya saya terinspirasi pada sebuah surat, yaitu surat Asy-Syams. Ya, surat Asy-Syams ini ada 15 ayat dan ini menjadi surat favorit saya bersama anak-anak di TPQ Raja Wali yang menjadi binaan saya sebagai penyuluh agama Islam. Jadi anak-anak saya itu rata-rata menghafal surat ini karena inspirasi dari komunitas kesehatan jiwa, kemudian bagaimana saya peduli pada kesehatan jiwa, saya peduli kepada kesehatan spiritual karena inspirasinya dari surat Asy-Syams. Saya akan bacakan suratnya ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yakshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha kadzabat samudu bitaqwaha idzim ba'atsa ashqaha faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqiyaha fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha wa la yakhafu uqbaha. Jadi subhanallah, ternyata ketika Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia, dimulai dari penciptaan dari tanah, ya itu ketika proses penciptaan Adam, lalu penciptaan dari air yang memancar, itu ketika pernikahan terjadi antara laki-laki dan perempuan. Ternyata di umur 4 bulan kehamilan itu, Allah subhanahu wa ta'ala kemudian meniupkan ruh ke dalam janin. Saat itulah ada yang namanya nafs. Wa nafsi wa masawah, ada jiwa di dalam diri kita. Dan Allah ilhamkan kepada setiap jiwa manusia itu jalan fujur dan jalan takwa. Jadi namanya manusia pasti punya kebaikan, tapi punya juga sisi dosa atau kemaksiatan yang kadang dia lakukan itu karena yang pertama mungkin tidak punya ilmunya, yang kedua mungkin dia hilaf atau dia merasa tersalah begitu. Kemudian dalam perjalanannya, saya kemudian sempat bercerita dengan orang tua, dengan suami, saya mau dibawa periksa lengkap ke Makassar. Waktu itu rencananya di Rumah Sakit Wahidin. Nah, tetapi dalam proses ke sana saya berpikir, ya Allah kalau saya berangkat bagaimana, anak-anakku masih kecil. Bapak dan saudaraku sudah siap, kami yang akan menjaga. Lalu setiap malam, di tengah-tengah malam di jamnya orang melaksanakan sholat lail itu, saya selalu terbangun untuk melakukan introspeksi diri gitu. Jadi mengajak diri saya berdialog. Ya, mencari kira-kira akar dari persoalan ini di mana begitu. Kenapa saya bisa sakit tetapi medis mengatakan saya tidak sakit. Alhamdulillah karena namanya merenung di saat-saat alam itu sedang sunyi, sepi, hening dan waktu yang sangat diutamakan juga untuk kita bangun bermunajat kepada Allah. Waktu-waktu sholat lail itu sholat yang hanya antara kita dengan Allah, ternyata pelan-pelan akhirnya Allah memberikan ilham begitu ke dalam diri saya. Sebuah petunjuk yang mengatakan bahwa akar dari persoalan itu adalah ada pada dirimu sendiri. Ada pada dirimu sendiri. Lalu kemudian saya mulai mengingat-ingat memori-memori. Oh iya betul. Yang pertama saya itu kalau ada keinginan itu harus saya wujudkan. Saya tidak pikirkan bahwa saya sudah menikah, saya punya keluarga, pokoknya ada mimpi, saya itu sangat mengejar prestasi. Karena memang dari dulu didikannya mama itu begitu. Sekolah dan belajar agama itu harus satu kesatuan. Jadi selalu ingin menjadi yang terbaik. Setelah menikah punya mimpi ingin lanjut S2 waktu itu. Tetapi ternyata diskusi sama suami kurang ridho. Karena anak-anak masih kecil.
masih usia balita ya. Faiz dan Kunita itu masih kecil. Dan untuk menurunkan ego sebagai seorang perempuan yang gila dengan prestasi, itu gila dengan mungkin kalau dibilang juga saat itu lagi senang-senangnya karir, karena waktu itu ada amanah jadi kasubag dosen di Unidayan. Tetapi justru di saat itulah Mbak Yanti, di saat posisi-posisi yang menjulang itu, saya diperhadapkan pada kondisi anak sulung saya itu berubah 180 derajat. Ya, jadi semuanya serba tak tentu arah, tidak tahu di mana solusinya, karena tiba-tiba menghadapi situasi anak itu sering tantrum. Tantrum itu dia kalau lagi kesal dia tidak bisa bicara, tapi dia guling-guling, dia teriak-teriak, kadang lempar barang. Yo. Jadi semuanya itu serba kompleks. Jadi akhirnya saya putuskan, baiklah, saya setelah selesai studi S2, saya akhirnya memutuskan waktu itu ya tidak jadi sekolah ke Makassar. Saya ke sekolah di Unidayan, ya jurusan ilmu administrasi negara. Jadi tidak linear juga. Jadi saya juga merasa tidak maksimal, walaupun dengan tidak maksimal tadi itu saya tetap menjadi yang terbaik juga waktu itu saat wisuda pasca sarjana. Nah di situ setelah selesai S2, saya mulai berpikir untuk membenahi semua persoalan dan kerumitan yang terjadi. Akhirnya saya mundur sebagai kasubag. Saya ajukan pengunduran diri di Unidayan, fokus memulihkan anak sulung tadi ini. Di sanalah Mbak Yanti, saya akhirnya fokus untuk terus introspeksi diri, terus memperbaiki diri, terus melihat kesalahan itu dari dalam diri sendiri, sehingga Allah berikan terus ilham, petunjuk, jawaban, sehingga ilmu itu muncul dari dalam hati. Bagaimana memulihkan anak, bagaimana menghadapi anak-anak yang tantrum. Oh ternyata anak-anak yang tantrum itu dia sedang mengalami kekosongan tangki cinta. Ya, jadi kita merasa dengan rupiah kita bisa membeli atau memberikan anak-anak kita kebahagiaan. Ternyata bagi anak kecil uang itu bukan sesuatu yang berharga dan bermakna. Bagi mereka kehadiran orang tua untuk menemani mereka bermain, bercerita, ngobrol ya, itu ternyata sangat berharga bagi anak-anak kecil. Nah di sanalah saya mulai untuk mencoba menetralkan diri saya sebagai perempuan yang bekerja. Dan pelan-pelan ya itu tadi, saya tidak lagi fokus untuk meniti karir. Bahkan saya sengaja tidak bikin pangkat Mbak Yanti. Iya, karena kalau bikin pangkat pasti ada konsekuensi selanjutnya sebagai seorang dosen. Hingga akhirnya di tahun 2021 kemarin saya sudah tidak bisa mengajar karena pangkatnya belum dibikin-bikin. Oke. Walaupun statusnya masih jadi dosen Unidayan. Begitu. Yang tadi yang sakitnya udah perlahan-lahan langsung sembuh Iya, dengan Masya Allah. sendirinya? Dengan introspeksi diri, menghitung-hitung diri, melihat kesalahan diri, akhirnya Allah tunjukkan bahwa oh kamu salahnya di sini. Yang harus kamu lakukan bagaimana berdamai dengan dirimu. Yang harus kamu lakukan sekarang bagaimana bisa hadir sepenuhnya untuk keluargamu. Dan dari proses itu Mbak Yanti, akhirnya tidak jadi saya berobat ke Makassar. Karena akhirnya saya bisa jalan dengan normal kembali. Bangun di pagi hari, saya langsung lompat-lompat, lari Masya saya Allah. ke rumahnya mama. Kita tidak jadi ke Makassar, saya sudah sehat 100%. Ya, tanpa obat dokter. Sempat dikasih obat penenang, saya minum beberapa kali. Iya. Tapi Masya Allah ada teman dosen di Unidayan melihat saya kan kurusan, badan saya kurus. Kemudian saya jalannya kempang-kempang waktu itu, tapi saya tidak bilang ke orang. Orang tidak tahu kalau saya sedang sakit. Teman saya bilang begini, Ibu Ainun, Ibu kan dekat dengan Al-Quran. Ibu Ainun kan, kalau dibahasakan tuh jilbab besar itu kan wanita soleha begitu. Kok minum obat penenang Ibu Ainun? Bayangkan ini Ya Allah. ucapan dari teman dosen saya yang ucapannya itu kok sampai ke dalam hati. Benar. Saya lalu berpikir, iya ya kok minum obat penenang. Akhirnya sejak saat itu saya berhenti minum obat penenang dan hanya fokus untuk mendekatkan diri dengan Al-Quran. Jadi hari-hari saya itu diantar ke masjid, menghabiskan waktu di masjid, membaca Al-Quran sampai hati tenang pulang lagi. Karena kan suka sesak napas Mbak Yanti. Sesak napas kayak orang asma. Iya. Nah, jadi Padahal kalau tidak asma. tidak ya? asma. Kalau sudah serangan datang, suami bawa saya ke masjid manapun saya mau Ya Allah. dan saya akan habiskan waktu dari maghrib ke isya, lalu saya pulang ke rumah. Di saat keluarga sudah tenang, dunia sudah hening, saya sehat lagi. Tapi keesokan harinya siang hari kambuh lagi Kambuh lagi, sesak ya napasnya Allah. gitu. Dan itu 40 hari alhamdulillah saya akhirnya sehat 100%. Setelah 40 hari saya introspeksi diri. Ada yang memang kita tuh manusia
saya baru mikir ya ketika Umi tadi menceritakan surat Asy-Syams begitu, yang kenapa Allah itu memberikan kehidupan kepada manusia itu jiwanya dulu, belum fisiknya gitu. Fisiknya belum ada, belum terbang, tapi dikasih jiwa dulu ya. Sebegitu pentingnya gitu ya. Kita memprioritaskan kesehatan jiwa kita terlebih dahulu, baru kemudian ke mental gitu. Dan ini dialami juga sama Umi Ainun ya, ketika merasa ada yang salah dengan kondisi fisik saya begitu, padahal ternyata ditelusuri tidak ada apa-apa. Ternyata yang masalah itu di dalamnya gitu, di dalam jiwanya ya. Dan ini mungkin juga yang disadari Umi Ainun begitu ya, dan Umi Ainun merasa bahwa oke, saya tidak sendirian. Jadi banyak orang yang pasti punya permasalahan yang sama gitu ya, dan ujung-ujungnya pokok permasalahan itu bersumber dari jiwanya gitu, yang tidak tenang, jiwanya yang tidak sehat secara keseluruhan begitu ya. Nah ini Umi kemudian setelah menjalani berapa tahun dari 2014 ya, 2014 sampai sekarang udah berapa tahun Umi ya? Masuk tahun ke-8 mungkin ya. Udah 8 tahun gitu. Apa yang Umi apa lagi namanya ya, tampung begitu dari orang-orang yang kemudian masuk ke komunitas ini gitu. Umi kan ini juga Umi selain sebagai founder dari komunitas kesehatan jiwa, memang beliau basicnya konselor kejiwaan, kemudian juga penyuluh agama ya di Kementerian Agama gitu. Jadi banyak juga dari beberapa orang yang datang untuk minta pertolongan kepada Umi untuk menjawab solusi gitu, memberikan solusi dari permasalahan yang dihadapi ya. Apa yang Umi kemudian petik begitu, oh ternyata dari sekian banyaknya permasalahan yang ada gitu, ada satu poin yang selalu kita lupa gitu. Manusia itu selalu abai soal itu. Padahal itu penting gitu untuk kita pahami, untuk kita sadari gitu. Apa sih Umi? Ya. Jadi ada hubungan yang sangat erat antara kekuatan spiritual seseorang untuk selalu menjaga dirinya tetap mendirikan sholat dengan kemampuan dia untuk mengelola persoalan yang masuk ke dalam kehidupannya. Kenapa seperti itu Mbak Yanti? Saya kemudian teringat bahwa ketika Rasulullah SAW itu melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj, ketika Mi'raj itu Rasulullah mendapatkan langsung perintah Allah tentang sholat. Dan itu dikaitkan dengan apa? Rasulullah itu dalam kondisi mengalami tahun duka cita. Jadi erat sekali kaitannya antara sholat dengan ketahanan kita, daya tahan kita untuk menghadapi ujian-ujian yang datang ke dalam kehidupan kita. Rata-rata yang mengalami gangguan itu, yang misalnya aduh kok saya tidak bisa menyelesaikan masalah ini, kok saya rasanya ingin mati, kok saya rasanya merasa tidak berharga, kok saya rasanya ingin berpisah saja dari suami dan macam-macam itu, biasanya itu kalau saya tanya mereka itu belum konsisten menjalankan sholat 5 waktu. Sehingga saya selalu bilang kalau ibu belum tahu makna dari sholat itu sendiri, gerakan secara fisik saja sebenarnya itu sudah memberikan efek terapi kepada diri kita. Karena dalam Islam itu kalau kita bergerak kita bergerak itu ternyata memberi efek terapi secara fisiologis. Lagi marah, kita kan disuruh untuk kalau lagi berdiri, ayo duduk. Duduk, silakan berbaring. Belum juga hilang amarahmu, silakan pergi berwudu. Belum hilang, sholat 2 rakaat. Karena ternyata kalau kita tetap tanpa melakukan gerakan, maka kita sebenarnya itu membuat diri kita itu untuk masuk ke dalam pusaran masalah yang semakin rumit. Maka bergeraklah apapun persoalan yang kamu alami, bergeraklah. Berjalan di muka bumi, mungkin berkunjung ke rumah sakit, berkunjung melihat pemakaman, melihat orang-orang susah. Itu semua akan memberikan efek terapi. Tetapi yang paling dahsyat itu adalah ketika kita bisa tetap melaksanakan sholat dan mendirikan sholat ini kita dalam segala keadaan berupaya. Jangan pernah kita tinggalkan. Karena itu tadi kunci juga kehidupan seorang muslim itu ya sholatnya. Kalau sholatnya baik insya Allah yang lainnya ikut baik. Itu indikatornya. Jadi saya menemukan hubungan seperti itu Mbak Yanti. Bahwa orang-orang yang melalaikan sholatnya biasanya ujian itu datang dia gampang limbung. Iya. Berarti dengan kata lain
kita lihat lagi ketergantungan kita sama Allah ya. Kembali lagi tapi itu melalui sholat kita gitu. Seberapa besar ketergantungan kita sama Allah melalui sholat kita. Karena juga Umi kadang-kadang meskipun udah sholatnya dijaga ya, tapi mungkin karena dia tidak begitu menghayati sholatnya, tidak bersungguh-sungguh gitu, bergantung kepada Allah, berserah kepada Allah. Selalu berpikir bahwa masalah itu ketika ada si apa ya, entah itu kalau misalnya masalah yang ada sama suaminya, masalah itu datang sama suaminya gitu, dari suaminya. Iya. Jadi si suaminya yang disalahin, padahal itu kan kalau kita berserah sama Allah, ngasih ujian itu Ya kan. itu tadi gitu. ada segitiga cinta ya, segitiga itu. cinta dalam kehidupan kita. Kita kemudian orang yang dikirim oleh Allah untuk menguji keimanan kita, dan di sana ada Allah yang membuat orang itu bisa masuk ke circle kita begitu. Jadi misalnya Mbak Yanti mengusik saya, siapa yang izinkan Mbak Yanti mengusik saya? Itu atas izinnya Allah. Maka segi cinta ini harus dibangun. Saya Allah dengan orang tersebut, di mana mungkin kita lagi tidak ada relasi yang positif, maka minta sama Allah supaya hubungan ini tadi bisa membaik kembali. Jangan pernah tidak melibatkan Allah, karena walaupun semua manusia ini berkumpul untuk mencelakakanmu, firman Allah di dalam Al-Quran, mereka tidak akan punya kuasa untuk mencelakakanmu. Walaupun semua manusia ini berkumpul untuk memberi kebaikan kepadamu, kebaikan itu juga tidak akan ada manfaatnya untukmu jika Allah tidak mengizinkan. Jadi semuanya la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Oke, baik. Nah ini juga Umi mungkin bisa kasih tips-tips begitu ketika kita menemui suatu persoalan yang sangat mengguncang jiwa kita gitu. Kemudian mungkin kita bisa bilang ini adalah suatu apa ya, kadang semua orang kan punya titik terendah dalam hidupnya kan Umi ya. Jadi ketika ketemu sama masalah yang besar, dia ngerasa kayaknya udah paling di bawah nih dia nih. Gimana lagi gitu. Sementara masalahnya jauh di atas, dia udah paling di bawah tuh Umi. Apa yang bisa kita lakukan pertolongan pertama ya, supaya artinya kita tidak nauzubillah min zalik, banyak juga orang-orang yang udah hilang akal Umi, melakukan hal-hal yang mungkin menyakiti dirinya, menyakiti orang-orang yang di sekitarnya. Tidak sedikit juga loh Umi ya, di luar negeri ya, di luar negeri. Kalau di Jepang itu banyak sekali Umi yang bunuh diri karena tidak tahan dengan masalah hidupnya gitu. Padahal dia tidak tahu kunci masalahnya itu ada di mana. Nah ini Umi supaya kita artinya mungkin pada saat itu kita tidak punya teman untuk curhat. Karena kan curhat itu mengurangi beban ya Umi. Tapi pada saat itu mungkin kita tidak punya teman untuk curhat. Pertolongan pertama yang bisa menguatkan kita gitu Umi. Apa yang bisa kita lakukan? Ya, jadi tips yang bisa saya berikan di saat kita lagi diuji persoalan dan saat itu misalnya tidak ada siapapun juga yang bisa menolong kita. Kalau saya itu yang pertama melakukan self talk. Saya berbicara dengan diri saya sendiri. Jadi senegatif apapun lingkungan yang kemudian mungkin sempat mengatakan atau mengucapkan sesuatu yang mengusik ketenangan saya, maka saya akan langsung menjawab. Misalnya ada yang bilang, itu mau jadi apa anakmu itu kalau besar nanti? Lalu saya bilang, tidak. Saya langsung pegang jantungku baru saya bilang, tidak, anakku anak baik. Anakku insya Allah adalah kebanggaanku dan di masa depan dia akan menjadi orang hebat, dia akan menjadi orang besar. Gitu. Jadi jawab ungkapan atau pernyataan atau perasaan yang negatif tadi itu dengan kata-kata positif kepada diri kita sendiri. Bisa sambil memegang jantung, sambil ditepuk-tepuk ringan. Gitu ya, Ainun, apa yang dikatakan orang itu tidak benar. Karena yang paling tahu tentang kamu adalah dirimu sendiri. Buktikan kepada mereka bahwa apa yang mereka katakan itu tidak akan pernah terbukti. Gitu. Jadi kalau ada orang yang mengucapkan kata-kata yang menjatuhkan atau merendahkan, saya balas itu dalam bentuk karya Mbak Yanti. Ya, saya tidak akan membalas dia dengan kata-kata atau saya tidak akan membalas dia dengan menyakiti dia, tapi saya akan buktikan dengan karya. Begitu. Dan dengan karya itu akhirnya orang-orang yang tadinya negatif itu akan terbuka matanya begitu, lalu melihat, oh sepertinya selama ini saya sudah berprasangka buruk dan apa yang saya lakukan ini sebuah kesalahan. Satu persatu orang yang sudah menyakiti akhirnya datang minta maaf kepada saya. Gitu. Dan di saat mereka datang seperti itu saya hanya bilang, ya Allah sudah membuktikan janjinya. Bahwa kalau ada orang yang menyakiti kamu, kamu jangan balas. Allah akan kirim orang lain yang akan membalas dia. Seperti dia menyakiti kamu. Dan yang kedua tadi balas, buktikan dengan karya. Dengan karya orang sudah tidak bisa lagi bicara ABCDE karena sudah terlihat itu hasilnya bahwa
dia sudah sampai ke puncak, saya masih begini-begini saja. Yang suka membicarakan negatif tentang dia, yang mungkin pernah prasangka buruk sama dia, saya sampai saat ini masih di titik ini saja gitu. Karena memang apa yang kamu lakukan itu bukan sesuatu yang benar gitu. Buktikan dengan karya. Oke, jadi cari peluang-peluang bakat kita, terus juga passion kita gitu, arahkan energi negatif itu ke semangat positif ya, semangat untuk berkarya gitu seperti yang Umi lakukan gitu ya. Jadi jangan dimasukin ke hati apa-apa, jangan dimasukin ke hati. Tapi tadi menarik ya Umi, jadi kita bisa ternyata bukan hanya berbicara sama lawan bicara, tapi kita bisa bicara sama diri sendiri. Masya gitu Allah, ya. Mbak Yanti. Itu gimana sih? Ya. Jadi diri kita ini sebenarnya adalah obat terbaik begitu. Penyembuh terbaik. Yang penting kita bisa berdamai. Bisa berdamai. Maka yang paling penting itu kalau dalam kesehatan jiwa kan tadi ada fujur, ada takwa. Tapi kalau misalnya dalam kesehatan mental itu kita mencoba untuk mengenali siapa diri kita. Kenal kelebihannya, kekurangannya. Kita sudah tahu yang kurangnya, jangan fokus di kurang-kurang itu. Karena kamu akan merasa menjadi orang yang paling menderita. Tapi ya saya kurang dari sisi ini. Tapi ada tidak hal baik yang bisa saya kembangkan pada diri saya. Nah, biasanya kalau dalam talent mapping itu lihat aja sifat-sifat apa yang sering muncul dalam dirimu. Kalau kamu empati, oh berarti ke depannya sifat empati itu kan suka peduli, mudah merasakan perasaan orang. Kira-kira ke depan itu aktivitas atau profesi apa yang bisa saya jalani? Bisa jadi konselor, bisa jadi psikolog. Caranya bagaimana? Tingkatkan pengetahuan seputar hal itu. Ikuti pelatihan, kemudian tingkatkan jam terbang. Coba beranikan diri untuk membuka layanan konsultasi begitu. Dan ketika klien datang itu kan kita tidak langsung serta-merta itu Allah berikan ilham untuk mengerti dan memahami orang itu. Kadang sudah mati, ya Allah saya mau ngomong apa nih, persoalan orang ini susah banget begitu. Tapi karena itu tadi ya dimulai dengan niat baik, pasti itu pas orang itu selesai bicara ada saja yang Allah titip di hati ini untuk kita ucapkan. Begitu. Dan semakin lama semakin terlatih. Akhirnya Mbak Yanti saya temukan pola. Misalnya kalau si ibu ini datang dengan persoalan A, oh pasti ini karena hubungan dengan suaminya tidak bagus. Si ibu datang dengan persoalan misalnya anaknya sakit-sakitan, oh pasti ini ibu ini tidak memenuhi kebutuhan psikis anaknya. Jadi persoalan-persoalan yang datang itu karena sudah ada polanya saya langsung tahu. Oh dari titik ini saya masuk. Oh dari titik ini nanti saya akan memberikan konseling. Kemudian nanti kalau saya sebut itu tahap-tahap yang harus dia lakukan, upaya pemulihan dari dirinya sendiri karena tidak bisa hanya dalam bentuk kata-kata. Memulihkan diri kita itu harus ada aktivitas yang kita lakukan dan itu kontinu. Misalnya kalau durasi untuk membentuk kebiasaan baru itu kan 28 hari. Dan puasa ini Mbak Yanti sebenarnya adalah media yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita kaum muslimin untuk membakar sisi-sisi sifat kesetanan di dalam diri kita, sifat kebinatangan, sifat licik, sifat curang, sifat kikir. Semua itu kita kikis di bulan suci ini dan insya Allah di 30 hari ke depan itu kita menemukan diri kita sebagai sesuatu yang baru. Perasaan dulu saya misalnya kalau ada uang itu saya pikirkan diriku sendiri, tapi kenapa di bulan suci saya biasa berbagi? Akhirnya itu jadi kebiasaan baru. Kita suka berbagi setelah bulan suci Ramadan. Kita bawalah ini kebiasaan baru ini menjadi karakter kita. Seperti itu Mbak Yanti. Oke, baik, Masya Allah ya. Aduh, sayang sekali kita siarannya udah waktunya terbatas sekali ya. Mohon maaf sekali pendengar RRI Bau-Bau karena kami siaran udah tinggal beberapa menit lagi, tapi insya Allah lah kedepannya kita akan coba lagi untuk mengundang Umi Ainun ya untuk bahas soal kesehatan jiwa ini. Nah Umi yang terakhir deh karena kita tinggal beberapa menit lagi singkat saja nih Umi. Pesan Umi untuk pendengar setia RRI Bau-Bau karena setiap orang itu punya masalahnya sendiri-sendiri. Tidak mungkin orang tidak ada masalahnya agar mereka lebih siap untuk melalui itu karena kita tidak mungkin lari dari masalah ya. Kita harus hadapi masalah itu. Lalu apa yang pengen Umi sampaikan untuk pendengar RRI Bau-Bau yang saat ini tengah mendengarkan? Ya, pendengar RRI Kota Bau-Bau, saya ingin menyampaikan sebuah pesan yang sangat berharga. Ketika kita menghadapi sebuah persoalan atau kesulitan di dalam kehidupan ini, selalu mulailah dengan introspeksi diri, melihat ke dalam diri, melihat jauh ke dalam
diri kita yang paling terdalam, yang paling bersih, yang paling suci. Di sana ada pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah ingin meninggikan derajat kita. Tetapi Allah uji kita apakah kita layak untuk naik kelas. Maka ketika ujian itu datang, carilah orang-orang yang baik untuk berkonsultasi. Kemudian carilah lingkaran pertemanan yang positif. Kemudian temui orang-orang yang berilmu. Jangan pergi kepada orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh. Karena mereka pasti akan menjerumuskan kamu ketika persoalan itu datang. Tetapi carilah para ustadz, para ulama yang bisa memberikan ilmu, pengetahuan, pencerahan terhadap apa yang sedang kamu alami. Dan biasanya titik-titik persoalan dalam hidup kita itu kalau bisa kita taklukkan, kedepannya insya Allah dia akan menjadi sebuah passion Mbak Yanti. Sebuah passion, panggilan hidup, panggilan jiwa yang menandakan bahwa persoalan ini bukan cuma kamu, tetapi gambaran dari masyarakat kita pada umumnya. Sehingga kalau kita sudah berhasil melalui ujian itu, kita naik kelas. Yang kedua, kemudian derajat kita di sisi Allah juga sudah meningkat, pengetahuan kita meningkat. Insya Allah nanti orang-orang pun akan membutuhkan kita untuk menjadi tempat bertanya dan berkonsultasi. Dan ketika hal itu terjadi, insya Allah kita sudah bisa membantu orang-orang untuk meringankan persoalan yang mereka alami. Dan insya Allah dengan ujian dari Allah itu jangan membuat kita kemudian merasa lemah, merasa putus asa, tetapi itu adalah tanda cintanya Allah. Allah ingatkan kita, hei hambaku, kamu sudah terlalu jauh dari jalan yang aku harapkan selama ini. Ayo kembali kepadaku. Begitu. Dan kita berharap nanti kita bisa kembali kepada Allah dengan hati yang tenang, dengan jiwa yang diridhoi, dan kita bisa terus-menerus untuk menomorsatukan Allah di dalam hati kita. Ya, demikian baik. Masya Allah ya pendengar RRI, bahwa pertemuan yang singkat tapi begitu bermakna. Ada poin yang bisa saya ambil ketika kita punya masalah, berpikirlah bahwa masih ada orang yang jauh lebih besar masalahnya daripada kita. Tapi kalau untuk kebaikan, masih ada orang yang jauh lebih baik pencapaiannya, kebaikannya daripada kita. Jadi kita tidak kemudian ketika ada masalah langsung down dan putus asa. Dan ketika kita ingin membuat kebaikan, kita tidak kemudian langsung cukup merasa puas dengan kebaikan itu saja, karena sebenarnya masih banyak potensi-potensi kebaikan yang bisa kita lakukan untuk diri kita sendiri ataupun juga untuk orang-orang di sekitar kita. Terima kasih banyak Umi Ainun sudah bersama kami di Inspirasi Ramadan kali ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa menginspirasi juga pendengar setia RRI Bau-Bau. Dan insya Allah berarti pekan depan kita sudah lebaran ya. Masya Allah. Idul Fitri, mohon maaf lahir batin juga untuk pendengar setia RRI Bau-Bau. Dan juga semoga dengan sisa-sisa Ramadan ini kita bisa manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Entah itu memperbanyak ibadah kita, memperbanyak jalinan silaturahmi kita kuatkan lagi. Dan juga semakin kuat keimanan kita setelah lebaran nanti. Bukan hanya pada saat Ramadan saja. Baiklah, terima kasih banyak untuk pendengar setia RRI Bau-Bau untuk kebersamaan kita di Inspirasi Ramadan cukup sekian. Dan tetaplah bersama kami untuk mengikuti program-program acara kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke studio RRI Bau-Bau.